Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Iradatu tajrid ma iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Ketahuilah, kata saya, kehendakmu untuk tajrid ma iqamatillah iyyaka bil asbab, kehendakmu padahal engkau berada pada posisi tajrid, yaitu posisi Anda tidak mencari urusan dunia, Anda sudah dapat rezeki. Contoh, pesugi ini tajrid, pesugi ini apa? Pesugi ini tajrid, suka beribadah, gaji aja pesugi lah, pensiunan. Ya kah? Tajrid ini artinya pasif income, bahasa Banjarnya pasif income. Nah, bahasa Indonesia pasif income artinya tidak bekerja sudah bisa aja makan hari-hari sidin. Ya kah pesugi? Makan aja pesugi. Enggak ada kau makan pada pesugi lah. Itu tajrid namanya. Paham lah Pak Hasan? Nah, nanti ada lagi asbab. Asbab itu orang yang hidupnya harus bekerja. Kalau tidak bekerja, ya tidak dapat makan. Itu asbab namanya. Jadi ada tajrid, ada asbab. Kita masuk asbab, kau masuk tajrid kah anak? Si Pak Suryani, hah? Setengah-setengah lah, setengah-setengah lah, kayak apa setengah-setengah aja lah. Nah, ini Sidin membagi dua keadaan. Tapi intinya nanti kita ambil. Kenapa jadi beliau mencari ini? Sebenarnya ada inti masalahnya. Ini hakikat sih. Kehendakmu untuk kehendakmu iradatu tajrid. Kehendakmu untuk mendapatkan tajrid. Jadi asalnya orang ini berusaha asik, berdagang, apalagi kayak Pak Asep nih, jadi bengkelan, jadi apa sebagainya, asik usaha. Ma iqamatillah iyyaka bil asbab, padahal engkau diletakkan Allah, diposisikan Allah sebagai orang yang asbab. Nah, sebagai orang yang hidupnya masih bertahan hidup dengan cara harus mencari rezeki. Kayak Husni, kayak Dani, kayak siapa nih, banyak nah. Hah? Ini semua ini rata-rata asbab nih. Artinya kalau tidak mencari duit, bingung dari Tubang sudah bisa mahamuk bini di rumah, nah kah? Nah, atau kreditan gak terbayari, kredit sepeda motor gak terbayari. Min syahwatil khafiyah, maka kehendakmu untuk menjadi orang ahli ibadat tanpa mencari lagi ada dapat duit, kehendakmu itu berusahamu untuk mencari kayak itu adalah min syahwatil khafiyah, itu adalah syahwat yang samar terjadi pada dirimu. Syahwat di sini nafsu bahasa Banjar nih, itu kada baik. Kenapa jadi kada baik? Kenapa sih? Coba tiba-tiba berubah langsung menjadi begitu. Utang harus dibayari, ya, berarti ingin melepaskan diri dari utang, berarti ingin melepaskan diri dari apa lagi? Dari kewajiban-kewajiban, bayar listrik, bayar ledeng, bayar apa lagi? Bayari anak sekolah, membiayai nafkah anak bini, ya lah. Berarti ingin lepas daripada kewajiban, berarti itu syahwat juga namanya. Yalah, orang yang ingin melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban, beban-bebannya itu juga adalah syahwat yang tersamar jadi. Meskipun tujuannya kelihatan untuk ibadah. Jangan aku membacakan kitab Sarah Ajibah itu lebih panjang lagi kisahnya. Tapi ini cukup dulu. Nah, mbah itu pulang disidin wa iradatu kal asbab. Ada lagi orang yang seperti pesugi ini sudah masih enggak beribadah aja kerjaannya, atau hari-harinya beribadah aja. Tiba-tiba pingin melihat orang bina.
Awan nukar mobil baru tuh jarang. Lalu anak pun gitu saya. Mau ubah sampai daripada bihimat bibadah aku cari sebab-sebab ini supaya aku banyak rezeki. Nah jadi aku ada sakit lagi nih hidup. Nah misalnya wa iradatukal asbab, kehendakmu jika engkau ingin menginginkan menjadi orang yang berada di posisi asbab, ma'iqamatillah, yaitu yang Allah letakkan orang padanya di waktu asbabnya, iyyaka bitajrid, untuk yang dia itu berada di pada waktu posisi tajrid, ingin merubah dirinya kepada posisi asbab, in hatatun anil himmatil aliyah, maka sesungguhnya orang itu sudah jatuh kepada tekad tujuan yang luhur daripada hidupnya. Kayak pesugi ini, ibadah aja kau aja makan, ibadah bagus sih, syukur benar suge, nggak usah lagi mencari usaha-usaha, ya kah? Kalau pesugi turun mau berusaha lalu ibadah nanti kurang atau sayang kan ibadah tuh, berarti pasugi turun daripada tekad yang luhur kepada Allah, menjadi orang biasa. Karena tingkatan dua ini, tajrid dan asbab ini lebih tinggi tajrid. Orang yang khusus hidupnya beribadah itu luar biasa sudah. Kenapa? Nak turun ke bawah, di atas gunung, nak turun ke bawah gunung pas banjir, ya kah? Cuma iri melihat orang di bawah gunung, makan apel kawa, orang saya makan apa lagi guys? Nah macam-macam makanan kawa, buah kuldi gini ada di bawah tuh saya. Nah jangan terjadi seperti itu. Lalu apa inti daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah ini? Panjang sekali. Intinya adalah, saya ambilkan intinya, wa yardo bihi bima aqamahul haq fihi wa yardobi. Inti dari semua itu engkau harus redo atas apa yang Allah tetapkan pada dirimu. Redoi. Jadi kita di posisi yang harus mencari nafkah hidup ini. Jangan iri melihat orang ahli ibadat. Nah, bagaimana caranya kita gunakan ilmu supaya kita hari-hari ini kita juga memiliki makna ibadah, makna mengabdi kepada Allah. Kita gunakan, kita bekerja ini niat tujuan semata-mata ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah pengabdian kepada Allah Subhanahu. Ini bagian daripada pengabdian kepada Allah. Nah, itu. Bagi yang sudah ditajrid, posisi tajrid, terima, nikmatilah. Meskipun mungkin susah, kepingin juga mau beli mobil Pajero tapi tidak bisa, ya kan? Sudah enggak apa-apa, jangan dipikirkan Pajeronya. Ya kalau pikirkan aja Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi langsung posisi di situ. Nanti kalau Allah menghendaki disuruhnya hendak berada di tajrid, kita yang asbab ini tiba-tiba ke tajrid, bisa Allah mengaturnya itu lain urusan kita, itu mudah bagi Allah. Ya kalau pesugi dipensiunakan ya pesugi lah. Pensiun gitu lah, pensiun. Ada kalau orang gitu usahanya maju, dagang apa, tiba-tiba kebakaran. Ya lah. Tiba-tiba kebakaran. Tadi itu niat bana dah anak banan kayak orang tuh nah. Beribadah ke masjid mah nyamannya tuh aja. Enaknya si dintu ke masjid, tahu ke masjid beribadah. Kiri Jepang hati nih. Tapi bedagangnya barang sudah tiba-tiba belakangan kebakaran usai. Termasuk toko sidin lawan barang-barang habis. Keungut sidin. Lalu jalan anak pian bahe. Beribadat jegin pian bahe. Ulun enggak apa-apa menjamin pian makan minum pian. Ujar anak. Yalah. Nah, tercapai enggak? Nah, hati-hatilah Maya Hayal. Nah, ya intinya kita hidup ini selaras, jangan memaksakan, overdosis jangan. Selaras aja lah, selaras santai, selaras. Kuda itu memang cepat karena memangnya Tuhan memberikan kemampuannya cepat. Kita tidak perlu menuruti kuda. Aku mau lari seperti kencang seperti kuda, tidak perlu. Pakai aja sepeda motor sama sedang kuda, ya lah. Dengan memakai sepeda motor kita tidak memaksakan. Gunakan ilmu kita. Nah ini cerdas. Aku ini sudah Tuhan,
nggak apa anak berusaha lagi, padahal aku nih namanya kalau aku tidak berusaha, kasihan anak biniku. Gunakan akal. Bagaimana tidak menggunakan tubuh tapi uang bisa didapatkan? Gimana caranya? Ya pelajari ilmunya. Kalau tidak bisa, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, nah itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lama nadani